Siang, Pak Pendeta. Iya. Pendeta Yusuf. Iya, selamat siang. Kristen Islam. Kalau udah tahu gelarnya berarti Kristen dong. Kobodo. Oke, Pendeta. Oke, kita sedang berdiskusi dengan pendeta. Bunda Kita juga. lihat kualitas pendeta. Bunda juga Apakah pertanyaannya. sama dengan kebabi-babian? Seperti kata Pak Paulus. Bertanya lah. Tadi kan Oten, jemaatnya sifatnya kebabi-babian. Nah, sekarang kita lihat apakah Pak Pendeta ini sifatnya juga sama dengan jemaatnya kebabi-babian? Silakan. Pak Pendeta, ini tema kita adalah hidup Oten menjijikan. Kenapa menjijikan? Dikarenakan di dalam Biblemu tidak ada larangan mengawini ibu kandungnya sendiri karena tidak ada datanya. Pak Pendeta, silakan Pak Pendeta tunjukkan kepada saya data di mana data dilarang mengawini ibu kandungnya sendiri. Silakan Pak Pendeta. Ini mesin. Jadi judulnya apa ini temanya sebenarnya? Sialan, gua dari tadi gua ngomong gua. Aduh ya Allah, ini ternyata bukan jemaatnya aja yang tungkian, pendeta pun tungkian. Gue udah ngomong loh, astagfirullahaladzim. Oke lah, sekali lagi ya Pak Pendeta ya. Aduh, ternyata bukan jemaat aja yang tungkian, pendeta pun tungkian. Sekali lagi aku ulangi. Pak Pendeta, ini tema kita hidup Oten menjijikan. Kenapa dikatakan menjijikan? Dikarenakan di dalam Biblemu gak cair lah Mulyana Sukron. Karena tidak ada di dalam Biblemu data dilarang mengawini ibu kandung sendiri. Makanya dikatakan hidup Oten menjijikan. Silakan Pak Pendeta tunjukkan kepada kami di mana datanya dilarang mengawini ibu kandung sendiri. Silakan Pak Pendeta. Pendusta ya. Iya, baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau di Bible memang ada ayatnya itu di Imamat pasal 18. Ajaran Kristen Pak Pendeta, ajaran Kristen. Jadi Kristen itu artinya Yesus. Diajarkan Kristen itu Yesus, dari Yesus. ini Kristen Pak Pendeta, Kristen. jadi Alkitab ini bukan ajaran Kristen. Oh, Bible itu untuk orang Kristen. Bible itu bukan ajaran Kristen. Bible itu untuk orang Kristen. Jadi punya siapa? Nah, Bible itu untuk keturunan Yakub, Pak Pendeta. Bukan untuk orang Kristen. Karena di dalam perjanjian lama tidak ada ajaran Kristen. Di perjanjian lama bahkan Yesus belum turun. Kalian itu ada di perjanjian baru. Kalau Pak Pendeta mengatakan mengambil ke dalam imamat, bukankah di dalam Bible kalian di dalam perjanjian lama dilarang makan babi? Kenapa Anda makan babi? Jadi yang Anda akan lebih paham membawa ajaran hukum ini, Taurat. Anda akan membawa hukum Taurat akan digenapi. Itu namanya pendeta seenak jidatnya. kami lebih paham ajaran kami. Jangan kalian yang Lebih paham. Gak cair dong, Alanskan, thank you. Iya. Lebih paham. Alkitab Kalau ini Anda adalah lebih firman paham, Allah. silakan tunjukkan Dari data. Kejadian sampai Wahyu itu adalah ini udah dimatikan ini. Ya matikan aja Pak, asal jangan diri Anda matikan. Tapi Markus 16 boleh dicoba Pak. Silakan. Ya, apa pertanyaannya? Ya, di mana untuk orang Kristen atau Yesus mengajarkan kalian dilarang mengawini ibu kandung sendiri. Sorry dulu, kamera saya nggak bagus ini. Saya nggak pakai baju, soalnya panas. Banyak kali alasan Pak. Pakai baju dulu Pak, pakai baju, hidupkan AC. Kalau nggak ada AC kipas angin, hidupkan dulu. Saya tunggu kok, saya tunggu. Karena jarang-jarang saya berdiskusi sama pendeta. Kalau kata teman saya pendusta gitu loh. Hidupkan Pak, saya tunggu. Teman-teman kita tunggu Pak Pendeta ini ya. Dia mau hidupkan AC karena panas. Dia mau pasang kipas angin, terserahlah dia mau pasang apa. Silakan Pak Pendeta. Waktu dan tempat saya tunggu. Ya, baik. Di dalam perjanjian lama memang sudah diberikan perintah oleh Tuhan bahwa tidak boleh mengawini orang tua. Di dalam Imamat pasal 18 ayat 8. Nah, sekarang saya tanya Pak Pendeta, apakah Bapak makan babi?
Makan dong. Nah, bukankah di dalam perjanjian lama dilarang makan babi? Kena kok kan? Kok pakai perjanjian lama? Enggak. Bukankah di dalam perjanjian lama dilarang makan babi? Iya dilarang, tetapi Yesus kan kenapa Anda mengkonfirmasi di perjanjian baru, bukan yang masuk dalam mulut yang haram, tapi yang keluar dalam hati lah yang haram. Artinya Tuhan Yesus tidak mempermasalahkan Di apa yang kita perjanjian makan. baru tidak ada tertulis boleh mengawini ibu kandungnya sendiri. Nah, kalau Anda membawa lagi ke perjanjian baru, saya juga mengatakan di perjanjian baru tidak ada larangan boleh mengawini ibu kandung sendiri. Ayo, apalagi Pak Pendeta bilang. Ya sebenarnya nggak ada. Kalau sebenarnya ada itu, semua orang Kristen Tidak ada. mengawini Pendeta orang tuanya. mengatakan tidak ada. Beda dengan ini ajaran kalian, ya. Loh, kenapa ajaran kamu? Al-Quran itu kan Pak, tunjukkan Nabi mukanya, Muhammad Pak. kan mengawini Tunjukkan anak di bawah mukanya. umur. Nabi Muhammad mengawini kenapa? anak di bawah umur. Nah, Nabi Muhammad mengawini bawah umur. Pak, Anda ini iri atau cemburu? Nabi Muhammad mengawini ya anak di bawah umur. Hadis mana yang Anda bawakan? Anda seorang pendeta. Anda seorang pendeta. Ya Al-Quran. Hadis mana yang Anda bawakan? Nabi Muhammad mengawini anak di bawah umur. Anda seorang pendeta. Berani nggak Anda mengatakan kepada jemaat Anda bahwa Tuhan Anda mendapat jatah 32 gadis perawan? Berani nggak? Jangan Anda membawa Nabi Muhammad mengawini anak di bawah umur. Sementara hadis yang Anda bawa tidak ada. Tapi di dalam Bible bilangan 31 nomor 40 nomor 35 sampai 40 pilnya Tuhanmu mendapat jatah 32 gadis perawan. Berani gak Anda ngomong kepada jemaat Anda? Nggak ada Berani itu, gak? nggak ada itu. Pak Pendeta jangan tungkian. Bilangan 31 nomor 35 sampai 40. Baca sendirilah. Nah, baca sendiri. Pak Pendeta, Anda ini seorang pendeta, kenapa Anda malu membaca Bible Anda? Bukan Anda malas. pendeta. Nggak ada seperti itu ceritanya. Pendeta malas. Aku baru dengar ada pendeta malas. Orang ibu Ada ini pendeta malas baca terus Bible. menafsirkan Alkitab tapi tidak pernah percaya. Saya tidak menafsirkan, saya membacakan. Mepelintir, Saya kamu ambil mepelintir, langsung ya dari Bible memplesetkan. Anda ya. Saya ambil dari ya langsung ya. Dengerin ya jemaat-jemaat di pendeta lain ini ya. Saya ambil langsung dari Bible kalian. Bilangan 31 nomor 35 ya. Kita ambil langsung dari Bible-nya ya. Ini aku sampai punya Bible loh Pak Pendeta ya. Bilangan 31 ya Pak Pendeta ya. Pak Pendetanya malas baca Bible, jadi aku bacakan aja ya. Nomor 35 sampai 40. Mana ini ya? 35 kita bacakan ya. Panjangnya ada 4 ayat ya. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan. Oh my God, Pak Pendeta denger ya, jangan tungkian. Ulangin ini. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh ya dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang. Oh my God, 32.000 orang. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 70.500 kambing domba. Jadi umpeti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 675 ekor, lembu-lembu 36.000 ekor. Jadi umpeti bagi Tuhan ada 72 ekor. Keledai-keledai, hujan pula keledai-keledai 3.500 ekor. Jadi umpeti bagi Tuhan ada 61 ekor. Dengarkan ayat 40-nya Pak Pendeta. Dan orang-orang 16.000 orang, jadi umpeti bagi Tuhan 32 orang. Oh my God. Berani gak Anda mengatakan ini di gereja bahwa Tuhan Anda mendapat jatah 32 gadis perawan? Berani gak? Berani gak Anda mengatakan ini di gereja? Silakan Pak Pendeta. Ini yang ibu baca ini kan mengenai jarahan. Tuhan jangan lepas dari ayat sebelumnya, ayat 25. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rapasan yang telah diangkut yang berupa manusia dan hewan. Ini konteksnya apa ini? Harus dipahami, jangan
Ini kan konteks pada waktu mereka keluar dari Mesir ini menuju tanah perjanjian. Jadi mereka dihitung berapa jumlah orang yang bisa berperang. Diatur oleh Tuhan perjalanan mereka menuju tanah perjanjian itu. Jadi bukan dalam arti bahwa para imam di Bait Allah itu mendapat ini upeti sekian gitu dan berlaku sampai sekarang kan enggak. Itu hasil itu hasil rampasan. Tapi Tuhanmu di situ mendapat hasil rampasan itu 32 gadis perawan. Iya, itu hasil rampasan. Tapi Tuhanmu mendapat jatah hasil rampasan itu 32 gadis perawan. Pertanyaan saya, 32 gadis perawan untuk apa Tuhan Anda? Ini salah tafsir ini. Ya, selanjutnya orang-orang yang perempuan yang belum pernah bersentuh dengan laki-laki. Aku membacakan pendusta, aku tidak menafsir. Aku membacakan pendusta. Kau bilang pula aku salah tafsir. Anda di pendusta. Loh, kok pendusta? Bun. Jadi keliru Ibu. Pertanyaannya Pendusta. begini. Saya membacakan, Pak Anda Pendeta. bilang saya menafsirkan. Ah, Anda keliru Ibu pendusta. menafsirkan ini. Lah, saya membacakan. Ya. Bun, pertanyaannya begini, Bun. Itu Tuhan dia mau apakan tuh perawan? Jatahnya itu mau diapakan tuh sama Tuhan tuh perawan? Ya, Terus memang tesnya hanya- gimana tahu ini perawan ini janda? Iya, Tesnya memang gimana? ayat 35 ini kan diperintah Tuhan sama Musa, hitunglah jumlah rampasan dan juga Iya, pertanyaannya saya, Pak Pendeta yang Iya, baik Ibu yang hati. baik hati. Tuhan minta jatah perawan. nggak ada Minta dibilang jatah begitu. perawan itu. Orang Ibu yang menafsirkan keliru. Uh, Di situ Itu Tuhan di situ hanya 34 memerintah jatuh Musa untuk Tuhan. hitung berapa manusia yang diangkut, berapa yang Bacakan, rampasan Bun. jarahan itu. Bacakan, Bun, 34 untuk Bunda, Tuhan. sudah dibacakan. Ini hasil perampasan. Musa menghitung, tapi Musa menghitung itu Tuhanmu mendapat jatah, tungki, pendusta. Kenapa sih Anda itu seorang pendeta itu pendusta? Apa pula dikatakan pendusta pendeta? Tuhanmu mendapat jatah 32 gadis perawan. Pertanyaannya untuk apa Tuhanmu? Ah, makanya Sudah. keliru. Hanya disuruh menghitung Loh, aja. Enggak dikasih sama Musa. menghitung dan Tuhanmu mendapat jatah 32. Astagfirullahaladzim. Bacakan ya 40-nya. Nih, dengar ya pendeta ya. Ya, silakan. Dengar ya. Ini memang pendeta ini Bible-nya sendiri pun malas sekali dibaca. Bukan, Ini biar ya, juga pendeta. sadar orang Ibu. Ini dengerin Pak Pendeta, ayat 40-nya saya baca ya Pak Pendeta ya. Ayat Silakan. 40-nya ya, dengerin Pak Pendeta. Lalu Musa menyerahkan, dengerin ya Pak Pendeta. Lalu Ya. Musa menyerahkan itu memberikan. Lalu Musa menyerahkan umpeti yang dikhususkan bagi Tuhan. Umpeti yang dikhususkan bagi Tuhan. Nah, Ya. itu kepada dia. Ya, kemudian aduh, jadi ini aku kan. Dan orang-orang 16.000 orang, orang-orang 16.000 orang jadi umpeti. Umpeti itu jatah bagi Tuhan, yaitu 32 orang. Jelas di situ ayatnya Pak Pendeta. Iya, Jelas, betul. ya? Nah, kok betul? Air. Kenapa Anda bilang saya menafsirkan? 2.000, jangan dikurangi. 32.000. Iya, 32.000. Ya, Ya, itu masalah jadi- dengan ayat itu orang apa? Jatah bagi Tuhan. Ya, masalahnya apa sekarang? Masalahnya untuk apa Tuhanmu? Loh, Nah, tanyalah sama Makasih, Tuhan Bang Sudah. yang berbicara dengan Musa. Tanya sama Tuhan. Pendeta kayak gini. Nah, Kok ini bisa-bisanya pendeta bisa kayak gini ya? Kok bisa-bisanya lulus jadi pendeta kayak gini? Tanya sama Tuhan. Kok Jadi apa yang bisa-bisanya menjadi lulus masalah? pendeta kayak gini? Memang cocok pendeta itu aku sama si Nora lah cocok jadi pendeta. Iya. Ya udahlah, jadi Kami pendeta berbagi Kristen lah dengan kalian. Pendusta ini. Tanya sama Tuhan. Ayo. ketemu. Yaudah aku tanya lah. masalahnya Tuhan, apa? masalahnya Masalah kenapa ada- Tuhan mau minta perawan? Mau diapakan tuh perawan, Bang? Terus caranya mengetes, tahu Coba ini yang perawan Tanya ini sama yang Tuhan, enggak katanya gimana. Bunda. Tadi katanya tanya sama Tuhan. Kata dia gitu. Oh. Mengenai UPT itu kita tidak boleh berkata bahwa Tuhan ini
bersetubuh dengan ciptaannya kan nggak ada di sini dibuat kan. Jadi sepanjang hanya menghitung berarti kita harus menerima laporan dari Alkitab bahwa hanya ini untuk dihitung Tadi aja Pak Pendeta sebagai mengatakan, Pak Pendeta tadi ada mengatakan bahwa Tuhan mengatakan tidak boleh bersetubuh dengan manusia gitu. Tadi kan Pak Pendeta ngomong. seolah-olah seperti itu orang ibu ini. Untuk apa sama Tuhan perawan itu? Anda yang ngomong loh. Ah. Anda yang ngomong, saya mengulangi perkataan Anda. Tadi Anda mengatakan tidak boleh berhubungan dengan manusia. Gitu. Beda dengan Muhammad, dia menikahkan Lari ke Muhammad, umur pendeta malu. Aisyah di bawah Lari ke umur 60 tahun. Muhammad. Lari ke Muhammad. Jangan disamakan dengan itu kan. Lari ke Muhammad. Ya beda lah. Beda. Nabi Beda. Muhammad keluar dari wanita baik-baik. Sementara Udah Tuhan ada lagi, keluar ada pertanyaan dari- lagi. Kalau nggak ada saya turun ya. Ada pertanyaan lagi. Ini dan diakui dia ya. Oke, bahwa aku akan bertanya. bertanya sama Tuhan. Sebentar Pak Aku Pendeta, saya ingin nanya nih, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, sepanjang bisa dijawab. Oke, nggak apa-apa. Maaf kalau boleh tahu pendeta di gereja mana ya? Saya di gereja di Indonesia. Ya di gereja apa gitu, karismatika atau apa gitu loh. Saya Saya Protestan. tahu. Ya, HKBP Protestan. Prosetan. Ya Prosetan. Protestan di bawah naungan PGI. Oh, Protestan. Mohon Oh, maaf. di bawah naungan PGI. Oke. Masih berlakukan persepuluhan ya? Masih dong. Masih. Itu untuk apa? Ya untuk operasional gereja. Dari mana itu? Ya dari penghasilan jemaat apa yang mereka dapat per bulan gaji mereka Ya. dibawa sama Tuhan, dibawa ke gereja. Wajib atau tidak? Kalau bukan masalah wajib atau tidak, karena perintah Siapa artinya yang memerintahkan? ya firman Tuhan Maleakhi pasal Mana 3:10 Tuhan itu. memerintahkan untuk umat Kristen membayar persepuluhan? Ya bukalah kitabnya Maleakhi pasal 3:10 Kak. Itu untuk suku Lewi loh. Betul. Ya, Anda suku Iya. Lewi. Kalau kami pun sebagai pendeta membayar perpuluhan juga kami. Berapa kami dapat dari Nggak masalah. Karena saya juga mama saya pun juga 20 tahun. Enggak, bapak saya 48 tahun membayar persepuluhan kok. Iya. Ya. Untuk menghidupi perutnya pendeta-pendeta, benar tidak? Ya memang kalau karismatik manajemen orang itu perpuluhan jemaat itu sama pendetanya, tapi kalau kami bukan sama pendetanya, diolah oleh gereja, ada bendahara, ada majelis pengurus gereja. Oke, begini maksud saya Pak Pendeta. Kita nih baik-baik aja yang ngomongnya kan, jangan dengan emosi. Saya juga memang bingung gitu loh. Bapak saya memberikan 10% dari pendapatan gajinya kan untuk gereja. Cuman begini, ini kenapa bisa diterapkan di gereja? Sementara ini untuk suku Lewi. Iya memang betul untuk suku Lewi pada masa perjanjian lama itu, karena suku Lewi ini kan nggak dapat tanah pusaka kan, jadi 11 suku Jadi Israel itu persepuluhan ini di dalam diwajibkan. perjanjian baru tertulis di mana, Pak Pendeta? Memang di perjanjian baru nggak tertulis bayar perpuluhan, nggak ada. Oh, jadi Nggak ada. Kristen adanya di dalam perjanjian lama apa perjanjian baru? Ya memang tetap kita akui perpuluhan di dalam perjanjian lama ini berlaku di perjanjian baru. Oh, sejak kapan perjanjian lama mengenal Kristen, Pak Pendeta? Ya memang perjanjian lama ini bagian dari kita perjanjian orang Kristen. Mau tidak mau harus. Dari mana Musa sampai kepada Daud itu mengenal Kristen? Ya kan kalau Kristen ini kan muncul setelah hari Pentakosta. Tapi kan riwayat daripada Kristen sejarah muncul Yesus setelah Kristus hari ini apa? kan Muncul setelah hari apa, Pak Pendeta? hari Pentakosta. Hari Pentakosta ada pada abad keberapa? Ya abad-abad pertama setelah Yesus naik ke surga. Maaf, Pak Pendetaku. Abad pertama Prosetan dan Protestan. bohong. Loh, Jangan dong bohong. Pendusta. ada datanya sama orang Jangan ini. dong bohong. Kok bohong? Tahun 300 berapa itu pada abad keempat itu Pak Pendeta hasil dari Nda. Coba baca Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Pak Pendeta. jangan Coba buka bohong, Kisah Rasul Pak pasal Pendeta. 26. Ibu
Enggak. buat batamola. Persepuluhan ini diterapkan untuk suku Ada Lewi, pendeta. Bani Lewi ya. Nah, bukan untuk umat Kristen. Nah, ini yang saya bingungnya, persepuluhan 10% yang Ya. harus dibayarkan jemaat dan diberikan kepada gereja yang akan dikelola oleh gereja. Ini katanya ya, untuk pembangunan gereja, untuk melancarkan penginjilan ketika di luar kota, betul? Ya tergantung gerejanya. Kalau kami perpuluhan yang di gereja. Hmm? Tergantung dari gereja. Iya, tergantung keputusan gereja itu sendiri mau Oke. diarahkan kemana. Adakah kewajiban untuk membayar persepuluhan itu, Pak Pendeta? Sebenarnya kami pengalaman di gereja ya Enggak, bukan jangan kewajiban, pengalaman. tetapi Karena ini adalah suatu begini Pak. Ini adalah suatu seperti suatu prosedur kinerja di dalam gereja untuk melakukan persepuluhan yang diterapkan kepada jemaat-jemaatnya. Nah, apakah persepuluhan ini wajib atau tidak? Ini yang ingin saya tahu. kesadaran. Jadi kalau tidak ada yang membayar perpuluhan karena apa? Tidak masalah ya? Tidak masalah. Ada Nah. jemaat dalam 1 tahun dia hanya sekali kasih perpuluhan. Hah? Ada juga yang rutin sekali seminggu ada. Hah? Ada Jadi juga yang tidak sekali wajib ya? sebulan. Tidak Ya wajib kesadaran. ya? Karena di dalam perjanjian Nah, baru jangan memang bilang kesadaran. Wajib atau tidak? ya memang begini Bu. Di dalam 1 Korintus pasal 9 itu camkan lain ini. Kan ada di situ. Hmm. Berilah persembahan secara sukarela, jangan paksaan. Enggak, itu yang di dalam 1 Korintus itu mengenai persepuluhan atau mengenai berkat atau mengenai kolekte. Ingat Pak Pendeta, ada juga kolekte. Kalau di dalam saya pahami itu bukan hanya persembahan aja, tapi persembahan syukur bisa, persembahan solo, Apakah itu mencakup persepuluhan? ya bisa. Apakah itu wajib? Ya tadi di dalam ayat itu kesadaran, beri secara sukarela. Kalau orang yang nggak sadar-sadar nggak masalah ya, Tuhan tidak marah ya. Oh nggak marah, kita berdoa Nggak terus marah ya. sama. Berarti persepuluhan itu bisa dihilangkan gitu ya? Ya sebenarnya nggak bisa dihilangkan dong. Ya kan proses ini. Ji. Gimana sih? Nggak bisa Tapi kan nggak dihilangkan, wajib tetapi diselang dengan dong. kesadaran. Nah, Kesadaran. kalau jemaat-jemaatnya ini masih Nanti tidak- kalau kita larang memang jemaat mereka memberi tidak mau persepuluhan, membayar, tidak masalah berarti ya. Nggak masalah, nggak diharus, Berarti nggak apakah perintah. boleh dihilangkan? Jangan karena udah tertulis dalam Alkitab. Tertulis di dalam perjanjian mana? Perjanjian lama Alkitabiah itu kan. Kita Perjanjian baru, itu perjanjian lama. berlaku. Iya. Oke, Yesus sudah ada di dalam Maleaki. Yesus itu kan Allah Tritunggal, jadi dia No, saya bertanya, Yesus sudah ada di dalam Maleaki sehingga ia mewajibkan ke suku Lewi. bukan hanya di Maleaki, dalam penciptaan Yesus ada juga. No, Pak Pendeta, persepuluhan ini, apakah Yesus memang sudah mewajibkan untuk umat Kristen? Ya sebagai Tuhan ya pasti dia juga yang terlibat dalam memberikan perintah itu toh. Oke, persepuluhan untuk itu, kolekte untuk apa? Ya semuanya untuk operasional gereja. Setiap hari Minggu wajibkah memberi kolekte? Wajib. Wajib. Kalau tidak memberi bagaimana? Utang. Ya tidak dilarang. Ya kita tuh berdoa aja. Kok ketawa? Gini Pak, Bapak Pendeta tahu nggak definisi kata wajib? Tahu. Wajib itu apa? Artinya mau tidak mau harus Harus, keharusan. Nah, kalau seandainya tidak memberi, apa konsekuensinya? ya konsekuensinya hanya diberitahukan sama jemaat belajarlah memberi. Kita tidak lagi Kalau dia tetap tidak memberi bagaimana? Apakah dia Tidak. berdosa? Oh enggak, tapi kita Berdosa, berarti tidak wajib dong. paling gembalanya melayani secara pribadi di rumah. Pak, Bu, marilah kita mendukung Didatangi juga ke rumah ya Pak Pendeta? ya kunjungan pembinaan secara pribadi. Tujuannya untuk apa? Ya supaya jemaat punya kesadaran Supaya? bahwa hidup ini adalah milik Tuhan.
Jadi wajib membayar. Orang ibu kan bayar 2,5% juga kan? Infak. Itu enggak. Bedakan infak Oh, dengan apa? zakat. Zakat. Zakat itu wajib. Zakat itu wajib. Thank you, Itu Pak. per tahun Zakat itu. itu dilakukan ketika masuk di bulan suci Ramadan. Wajib itu bagi yang mampu. Nah, diserahkan kepada 8 golongan. Iya betul, Salah tapi maksudnya satunya kan fakir miskin. ada Kalau aturan di dia tidak- Al-Quran Nah, juga dengar, kamu Pak Pendeta. memberi kan. Saya jelaskan. Ya. Kalau orang fakir miskin ini makannya saja dia susah, dia mau bayar zakat bagaimana? Tidak diwajibkan bagi orang seperti itu dan tidak akan didatangi. Bukan didatangi apa? Loh, jadi Kunjungan secara ini rohani. datangnya pelayanan gembala untuk apa? Ya memang gembala bertujuan bagaimana supaya jemaatnya punya kedewasaan karena memang Lah ujung-ujungnya untuk harus membayar kan Pak Pendeta? ya kami sebagai pendeta juga membayar perpuluhan, membayar persembahan juga, bukan hanya Betul, oke. Sekarang begini, zakat untuk 8 golongan, infak itu untuk kita bersedekah. Makanya ada kotak amal. Tidak diwajibkan itu untuk marbot ataupun untuk imam. Tidak. Itu diserahkan kepada siapa? Makanya kotak amal itu ada di tulisan di situ anak yatim piatu. Nah, diserahkan kepada situ. Nah, sekarang kolekte ketika dikumpulkan 4 kali dalam 1 bulan itu diserahkan kepada siapa? ya itu diolah oleh gereja. Ya untuk apa? Ya termasuk tunjangan gembalanya, operasional gereja. Oke, itu dibayar untuk operasional gereja. Apakah setiap minggu ada operasional gereja terus? Ada dong. Apa kegiatan operasional gereja? Misalnya listrik, tata ibadah. Listrik bukannya sekali sebulan ya Pak? Ya ada yang sekali sebulan, ada yang ini sekali, tapi bertahap dia gitu, dicicil, dikeluarkan dari. Nah, persepuluhan itu untuk apa? Perpuluhan untuk, kan di dalam ayat itu dikatakan supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Jadi untuk biaya, Siapa yang makan di rumah Tuhan? ya tentu hamba-hambanya yang melayani di rumah Tuhan. Siapa? Contohnya Termasuk kayak penatua majelis, gitu ya? termasuk gembalanya. Berarti yang menggaji pendeta, penatua itu siapa? Ya dari Jemaat. persembahan yang terkumpul dari jemaat. Jemaat. Berarti jemaat yang menggaji. Ya secara tidak langsung seperti itu. Lain dengan P3K kan, PNS P3K digaji oleh pemerintah. Kalau kita di gereja ini kan ya dari persembahan umat. Jadi kalau ada jemaatnya yang susah bagaimana Pak? Ya kita tidak ini memaksa, kita terus ini Tapi persepuluhan doakan. akan datangnya pelayanan ke rumah orang yang tidak membayar persepuluhan. Ya memang ada pendeta seperti itu Bu, jangan salah. Siapa Itu yang memerintah Pak? enggak, maksudnya ada hamba-hamba Tuhan seperti itu bahwa bagaimana supaya jemaatnya punya kesadaran memberi, ya harus dikunjungi, dikasih pemahaman. Bahwa menjadi orang tentang? Kristen itu ada harga yang harus dibayar menjadi orang Kristen. Oh, Itu benar, yang dikatakan pendeta itu benar. Ada harga yang harus dibayar sama seperti Yesus. ada Iya. upah ya? Ada Yesus upah, mati di kayu ternyata. salib itu kan harga yang dibayarnya. Sebentar Pak Pendeta. Dengar dulu. Upah dosa adalah maut, upah pelayanan harus dibayar ya. Apa yang lucu Bu? Cuma masalahnya gini Pak Itu- Pendeta, masalahnya Nah, ini gitu, ya Pak Pak. Pendeta, bentar. Kok Pak gini? Pendeta, ini pengalaman Pak saya. Pendeta. Bang Farus Yanipar ini Upah juga dosa adalah mau maut. bicara. Upah dosa adalah maut, upah pelayanan adalah rupiah. Tapi gini, Nah, Pak Pendeta. saya tanya. Ini Pak Pendeta, Bang Farus Pak Yanipar Pendeta ini bentar ya. kenapa terus konten Pak tiap Pendeta, hari? sedikit, Pak Live Pendeta. TikTok, Pak supaya Pendeta, apa? Pak Pendeta dengerin. Tapi Pak Pendeta, tidak semua itu hanya berlaku untuk pendeta. Itu kalian diberikan personal, itu diberikan biaya, diberikan uang, itu untuk pendeta. Tidak berlaku untuk orang yang belajar, tidak berlaku untuk orang yang melayani. Itu Pelayan-pelayan Tuhan di bawah itu Anda. itu, ke bawah Nah, itu.
Saya sendiri disuruh ya mendatangi rumah-rumah jemaat yang tidak datang ke gereja, dicatat gak datang. Itu ongkos pribadi saya, gak ada pendeta ngasih saya, ongkos saya tanggung sendiri. Nah, kalau kita bikin kebaktian pada hari Rabu, setiap hari Rabu kita kebaktian, kita ada minuman, kita ada cemilan, itu di rumah saya nggak ada pendeta ngasih. Ini buat bayar minumnya ibu. Yang menjadi nggak masalah ada. Ini tiap buat hari makan nggak ada ibu pendeta. Artinya Pak bahas Pendeta ini, dengar dulu. ajaran Pak Kristen, Pendeta, kapan bentar kalian dulu, percaya Pak sama Pendeta. Yesus? Itu aja nya pertanyaan. Bentar dulu Pak Aku mau Pendeta. bertanya. Bentar dulu Pak Pendeta, kenapa jangan kerasukan? Bentar dulu. Artinya yang menikmatin uang dari perpuluhan dan kolekte itu pendeta, tidak berlaku untuk pelayan Tuhan yang lainnya. Betul. Tidak berlaku untuk yang belajar menginjili, tidak berlaku. Jadi yang kenyang pendeta, makanya kalian pelayan-pelayan Tuhan yang di bawah pendeta rugi kalian, rugi. Silakan pendeta. Apanya mau ditanggapi? Iya, begini Pak Pendeta Yusuf, karismatik ini kan ada juga melakukan penginjilan ke kota-kota yang di situ notabene-nya gerejanya yang kecil-kecil, betul ya? Kita kan ada kunjungan nih. Kami Protestan, masalahnya bukan karismatik, jadi saya nggak tahu. Oh, karismatik nggak Protestan ya? Beda, makanya ibu jangan ini. Karismatik masuk mana? Karismatik bahasa roh dia, bahasa lidah. Itu bukan itu namanya liturginya. Tetap dia Kristen Protestan, yang beda itu Katolik. Enggak, Bapak beda. Pendeta. Ada lagi karismatik, ada yang Protestan beda. Loh, Protestan Kayak emangnya HKBP, Pak siapa? HKBP. Pendeta, AKBP, saya GBKP. Protestan karismatik. Karismatik itu Pak Pendeta. Bete. Bang Faro Pak Protestan Pendeta, karismatik. Dengarkan Pak Pendeta. Sinora juga. Karismatik, HKBP, GKPI, GKPA, GKI itu tetap Protestan. Beda-beda. Bahwa naungan, dengarkan saya. Beda. Jangan Anda yang mengajarkan saya. Saya ibu gembala. Itu di bawah naungan Martin Luther. Dilepas di selain di luar dari Protestan itu namanya Katolik. Nah, Protestan itu ada pada abad 16. Sementara Katolik ada pada abad keempat. Duluan Katolik lah yang senior. Protestan ini junior. Ya Pak Pendeta ya, biar tahu Pak Pendeta baca sejarahnya. Salah itu Bu, salah. Dengarkan dulu Pak Pendeta. Kalau kau bilang bahasa roh, itu namanya ritual liturginya. Berbeda-beda memang. GPDI dengan HKBP saja berbeda. Paham ya? Paham. Ya. Liturginya aja yang berbeda Pak Pendetaku. Cuman begini, betul yang dibilang Hesti. Makanya bingung persepuluhan dengan kolekte ini untuk apa? Ketika kami melakukan penginjilan ke kota-kota kecil, ini pengalaman pribadi juga. Kami itu berangkatnya itu pakai ongkos pribadi loh. Makan pun pakai ongkos pribadi. Berarti ada harga yang harus dibayar. Katanya itu untuk katanya untuk operasional. Ternyata enggak. Mama saya juga ikut. Mereka 4 orang kaum ibu melakukan apa? Kunjungan ke gereja lain. Pakai duit masing-masing. Pribadi. Saya disuruh pakai duit pribadi. Aduh, duit gereja. Aduh, duit gereja. Kata siapa itu duit gereja? Siapa bilang duit gereja? Saya aja bisa ke sana sini duit pribadi. Ya masalahnya apa dengan Boleh nggak perpuluhan? dihapus Pak Pendeta? Kasihan jemaatnya loh. Kok Boleh nggak kasihan? dihapus? Sampai hari ini kami aman-aman aja, harmonis. Boleh nggak? Pak Pendeta, itu tengok. Ada satu video gara-gara persepuluhan jadi ribut pendeta dengan pendeta loh. Itu kasus-kasus itu hanya oknumnya, itu nggak Mau semua. dengar Pak Pendeta? Mau Yang mendengar? melakukan siapa? Ini Yang gereja KBP di Sidikalang itu kan? Iya. Jemaat kita sudah habis Iya, Pak Pendeta. diakui aja, iya. Tuhan. Iya ngerti. Jadi saya mau bertanya sama orang ibu sama Pak Ya. Hapsyani Parining. Setiap hari silakan. membahas tentang ini, mendiskusikan tentang ajaran Kristen. Kapan mau biar percaya sadar sama Pak Yesus? Pendeta, biar sadar. Kenapa harus sadar? Nah ini Pak Pendeta mewakili, ini seorang pendeta mewakili. Biar jangan ditipu-tipu lagi oleh pendeta-pendeta yang katanya berkat Tuhan harus diberikan kepada Tuhan. Hei, Tuhan itu hanya minta disembah. Dia tidak minta pemberian dari kita. Ngapain kita ngasih sama Tuhan? Jadi- Upeti-upeti
disuruh merampas upeti baru diserahkan untuk Tuhan. Untuk apa? Tuhan itu menciptakan manusia dan jin tidak lain hanya untuk beribadah kepadaku. Itu katanya. Kita disuruh sujud, beribadah, menyembah hanya kepada Tuhan. Dia tidak perlu harus datang, berikanlah berkat bagi Tuhan. Nanti Tuhan akan memberikan berlipat kali ganda. Hei, itu yang selalu diteriakan oleh pendeta. Ternyata tepo-tepo. Makanya saya katakan, boleh nggak persepuluhan dihapus? Enggak boleh dong. Tapi ini Pak Pendeta, saya mewakili saudara iman saya yang lain, mohon maaf Pak Pendeta ya, gara-gara kami hilang jemaat Anda, gara-gara kami banyak sadar jemaat Anda, gara-gara kami perpuluhan pun hancur Pak Pendeta, maafkan kami Pak Pendeta, tidak maksud kami seperti itu Pak Pendeta. Jadi kami tidak masalah karena ini soal surga nanti kan bukan soal memberi persembahan sebenarnya, tapi kan Nggak cair bro, nggak apa-apa. di dalam kitab suci kami memang disampaikan bahwa bayarlah persembahan secara sukarela, jangan dengan paksaan. Kepada siapa? Ya, Kepada siapa? ya artinya diperintahkan umat supaya Kepada memberi siapa persembahan. membayarnya Pak Pendeta? Aku, halo host, selamat. Enggak, saya tidak mau. Selamat. Jangan suka Aku ya, motong selamat. Ibu. Jangan suka motong. Saya nggak suka motong-motong. Kepada siapa bayarnya Pak Pendeta? Loh. Begini ya, kami berinfak, membayar zakat, diperuntukkan kepada memang beberapa golongan yang perlu. Tetapi yang dilihat oleh Allah itu adalah niat, ikhlas kami, dan harta yang kami dapat ini ketika memberi dari mana, haram atau halal. Bukan berarti kita uangnya itu, Tuhan, ini ada 100 juta Tuhan. Semakin banyak kau memberi, semakin senang Tuhan melihatnya. Nggak ada kayak gitu. Niat kita, keikhlasan kita, sedekah kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, itu yang dilihat oleh Allah. Tetapi enggak, persepuluhan diterapkan. Kalau tidak ada bagaimana Pak Pendeta? Ya akan ada pelayanan nanti dari gembala, ibu gembala entah apa, datang kepada ke rumah orang yang tidak memberikan. Memberikan suatu masukan biar mereka sadar. Berarti wajib, harus. Makanya saya bilang, bisa nggak dihilangkan persepuluhan biar aman para jemaat-jemaat? Nggak bisa. Karena apa? Karena sudah ketergantungan dengan persepuluhan. Apanya Boleh saya pelayanan tanggapi? kok ditagih? Apanya pelayanan kok ditagih ke rumah? Ya, Ada. Datang ke rumah nagih, udah kayak cicilan motor aja. kalau lihat dasar kenapa diberlakukan perpuluhan itu, Iya. kan jelas ayatnya. Dan ujilah aku, kata firman Tuhan, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit kepadamu. Jadi memberi persepuluhan itu karena Di sudah mana di situ diberkati. tulisan persepuluhan? Pujilah aku. Pujilah aku kok persepuluhan larinya? Enggak kan? Sementara Tuhan kamu, sementara maaf ya Pak Pendeta, sementara Yesus mengatakan, katanya menerima Yesus sebagai juru selamat, memberi dirimu dibaptis, sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Kenapa nggak diuji nyali seperti itu aja? Ini kan konteks ini pekerjaan umat, usaha mereka. Tidak Bagaimana ada di situ supaya menyangkut tentang persepuluhan. Makanya begini Pak Pendeta, maaf ya, boleh dong saya berpikir begini. Kenapa diterapkan persepuluhan? Persepuluhan itu adalah 10% dari hasil kita selama sebulan. ya, Entah ya kan? Nah, Ya. sementara kolekte, ketika kita memberi kolekte, kita kan nggak tahu. Mana tahu dikasih cuma 2.000, ya kan? Nah, kolekte ini kan yang lewat bukan satu kotak aja. Lewat lagi berikutnya, ya kan? Nah, siapa tahu cuma 2.000. Pas dihitung, cuma dapatnya 60.000, 62.500, 63.000. Nah, targetnya yang besar bagaimana? Persepuluhan. Ada orang gaji 5 juta, 10% aja 500.000. Kali 10 jemaat saja sudah 5 juta. Bayangkan. ya. Puji Tuhan lah, berarti jemaat Puji Tuhan. diberkati, mereka berbuat. Nanti, semoga Tuhan memberikan kita dan kita berikan. Yang penting urus agama masing-masing. Untuk cicilannya. Amin. Amin. Oke, ada lagi pertanyaan.
Nggak, coba mungkin aku baru gabung ini Pak Adinda Pendeta Yusuf ya. Enggak, Ya. jadi apa? Lompat dari atas Monas, Bang Faruk. Loh kenapa kamu sama ke iblis? Enggak ada ini. Komen-komen ini lompat ke Faruk katanya. Iya, Iya, itu lompat dari iblis Monas. itu. Kayak Karena Yesus iblis lah. Iya, iblis lah yang nyuruh kan Yesus dibawa ke atas lompat. bumbungan. Wah, enggak itu tulisan loh, saya hanya mengingatkan. Lompat dari atas Monas katanya. Ya harusnya gini Adinda ya, yang lompat itu harusnya Edis karena dia ngakui tidak ada ayat dalam Bible di mana Yesus melarang kalian untuk kawin dengan mama kandung kalian. Cuman aku tuh nggak mau bahas itu. Entah, aku baru gabung ini ya. Tadi itu udah Dari tanya nggak? tadi Ini Bapak- dari tadi Bang ini Faruk Adinda. udah ikut ah. Ya Dinda Pendeta ini, Dinda Yusuf ini sudah sampaikan nggak tadi ke kalian? Sebulan dia bisa dapat berapa dia dari jemaatnya? Ya, lupa aku. Nggak Kalau Berapa dapat? jujur ya, saya tinggal di Sumatera. Loh, kenapa ini pada mati? pada mati. Innalillahi. Siapa yang Enggak mati Pendeta layarnya. mati. Jadi Layarnya mati. Oh Pak Pendeta. Oh itu lagi Roh Kudus masuk. udah. Tenangkan dulu, tenangkan. Nggak Coba naik. sektira berapa? Oh udah, Bapak udah. Sina Butar naik kok, makanya kayak gitu. Lanjut Pak Pendeta, silakan. Ya, kalau masalah tunjangan kami di gereja hanya cukup biaya keluarganya 3 juta per bulan. Enggak, kamulasi semuanya, kamulasinya gitu loh Dinda. Iya, sama semua ini 3 juta. Beli beras kami. Tidak maksudnya perpuluhan semuanya kami. terkumpulin semua itu. Persembahan pendeta dalam 1 lagi. bulan terkumpul yang dikasih jemaat 5 sampai 6 juta. 1 bulan. Iya. 5 sampai 6 juta. Jadi Melakukan suatu tipu-tipu dapat 5-6 juta. oh enggak. Ah, udah salah kan Nora di tunang ini benar. Iyalah Pak Pendeta. Mohon maaf. Maafkan saya. Maafkan saya. Kan saya bilang tadi, Jangan selalu mengatakan terima Yesus sebagai juru selamat dan jadikan dia iya, Tuhan. tunjangan kami, Itu gaji sudah kami tipu-tipu, sekeluarga. Pak, Saya punya anak 2, saya punya istri, ada 4 orang kami. Kami dapat gaji dari gereja 3 juta. Kalau semuanya 5 sampai 6 juta itu Persembahan seluruh jemaat yang dikasih ke gereja. Oh, di luar dari angka 3 juta itu ada pendapatan lain lagi enggak? Enggak ada. Dulu saya ngajar tapi saya udah stop mengajar. kenapa? Oh. Karena kemarin saya rencana mau dipindah, jadi saya berhenti mengajar. Karena gereja Protestan ini ada mutasinya, bukan seperti karismatik seumur hidup. Itu 5 sampai 6 juta kolektenya per bulan. Yang dikasih jemaat ke gereja ya, terkumpul semua. Wih, gila. 10 bulan aja 260 juta ya. Ya, Tapi kami perpuluhan dapat gaji 3 juta. Itu di luar Hari itu. perpuluhan. Itu di luar Iya, perpuluhan di luar itu kan Dinda. perpuluhan. Iya. Semua kumpul semua, perpuluhan, kolekte, ucapan syukur. Berarti jemaat dia sedikit ini, iya kan? Sikit betul. Iya, berapa orang jemaatnya? 35 kakak. Di 35 aja sudah Ah, sampai 6 sedikit. juta loh. Seharusnya, tapi itu tadi memberi perpuluhan tidak diwajibkan. Kesadaran ada yang nggak memberi sampai hari ini. Yang memberi perpuluhan di tempat kami ini sekitar 25%. Nah, Yang lainnya Iya, belum. udah. Kan, Pak Kami Pendeta? kami sudah tahu ada yang tidak memberi sampai hari ini. Bahkan sudah ada hampir 1 jam Dinda di sini, satu pun dari teman-teman Kristen nggak ada yang ngasih kau perpuluhan ini, teman nih. Jadi jangan orang Nggak ada yang bangga bener-bener apalagi terlalu iri dengan Iya, karena gini Dinda, abang itu udah tahu. Oten itu pelit-pelit, tahu aku. makanya Bang Faru.